Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua belajar mengenai supervisi pendidikan. Adapun yang akan saya bahas di dalam video ini, yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan, yang kedua supervisi klinis dan langkah-langkahnya, yang ketiga langkah atau sikap guru yang baik dalam menghadapi supervisi pendidikan, yang keempat arti penting supervisi pendidikan bagi seorang guru. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi pendidikan dibangun dari dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan. Tahu nggak sih, supervisi merupakan istilah yang relatif baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, kita perlu mengetahui pengertiannya dari tiga sudut pandang, yaitu yang pertama secara etimologis, yang kedua secara morfologis, dan yang ketiga secara semantik. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan. Oteng mengatakan bahwa penggunaan istilah supervisi sering diartikan sama dengan directing atau pengarahan. Sementara Suharsini mengatakan bahwa memang sejak dulu banyak orang yang menggunakan istilah pengawasan, penilikan, atau pemeriksaan untuk istilah supervisi. Demikian pula pada zaman Belanda, orang mengenal istilah inspeksi. Kemudian yang kedua, secara morfologis, kata supervisi terdiri atas dua kata, yaitu super dan visi. Menurut Ametembun, super berarti atas atau lebih, sedangkan visi berarti lihat, tilik, dan awasi. Jadi, supervisi berarti melihat, menilik, dan mengawasi dari atas, atau sekaligus menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan supervisi berada lebih tinggi dari orang yang dilihat, dilirik, dan diawasi. Yang ketiga yaitu secara semantik. Secara semantik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Kemudian yang kedua yaitu supervisi klinis dan langkah-langkahnya. Chogan mendefinisikan supervisi klinis sebagai berikut. The rationale and practice designed to improve the teacher's supervisi classroom performance. It takes its principal data from the event of the classroom. The analysis of their data and the relationship between teacher and supervisor from the basis of the program, procedures, and strategies designed to improve the student's supervisi learning by improving the teacher's supervisi classroom behavior. Secara ringkas, supervisi klinis menurut Chogan adalah kegiatan pembinaan performansi guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Jadi, supervisi klinis adalah kegiatan pembinaan guru dalam meningkatkan kinerja atau unjuk kerja dalam proses pembelajaran. Tujuan umum dari supervisi klinis ini adalah agar guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah supervisi klinis terdiri dari 3 tahap esensial yang berbentuk siklus, yaitu yang pertama tahap pertemuan awal, yang kedua tahap observasi kelas, dan yang ketiga yaitu tahap pertemuan balikan. Yang pertama yaitu tahap pertemuan awal. Tahap pertemuan awal ini bertujuan untuk mengembangkan bersama antara supervisi dan guru, serta merumuskan kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan. Hasil akhir pertemuan ini adalah kesepakatan kerja antara supervisor dan guru. Yang kedua yaitu tahap observasi kelas. Pada tahap ini, perhatian supervisor ditujukan pada aktivitas guru dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan tukar pikiran dengan guru setelah observasi yang telah dilakukan di kelas. Yang ketiga yaitu tahap pertemuan balikan. Pada tahap ini, supervisor harus dapat mengubah kemampuan guru agar dapat mengatasi masalahnya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu langkah atau sikap guru yang baik dalam menghadapi supervisi pendidikan yang mensupervisi dirinya.
Sebagai objek supervisi pendidikan, guru harus menghadapi supervisi pendidikan ini dengan terbuka dan senang hati. Guru harus sadar bahwa diadakannya supervisi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki situasi pendidikan dan meningkatkan mutu belajar mengajar. Yang keempat yaitu arti penting supervisi pendidikan bagi seorang guru. Guru harus sadar bahwa supervisi pendidikan ini sangat penting bagi dirinya. Adapun arti penting supervisi pendidikan bagi seorang guru ialah yang pertama, supervisi dapat memperkuat keyakinan guru bahwa dirinya tidak seorang diri, tetapi ada orang lain bersama dengan dirinya. Yang kedua yaitu supervisi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi mengajar guru. Yang ketiga yaitu supervisi dapat meningkatkan kesadaran guru bahwa mereka saling melengkapi atau sinergi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, supervisi dapat merangsang guru untuk merencanakan tujuan dan bertindak dengan baik. Dan yang kelima, supervisi menantang guru untuk dapat merefleksikan pekerjaan mereka dengan baik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.